Terima kasih telah hadir di room kami, yaitu lebih dekat dengan Cisco Webex. Seperti apa Cisco Webex itu akan ditampilkan atau dimaterikan oleh Pak Ius. Ya, Pak Ius Tiana yang bertugas di SMK Media Nusantara UIN Sumedang ya Pak Ius. Iya. Juga kepada Ibu Dewi yang bertugas di Dinas Pendidikan. Ya, untuk lebih singkatnya, mangga waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Dewi. wabarakatuh. Atur nuhun Ibu host, nu parantos maparin waktos. Wilujeng wengi ka Ibu instruktur. Anu salamina ngaping ka urang sadayana. Mudah-mudahan aranjeunna dipaparin kasehatan. Amin. Oke, tim gaya senaneng. Ayeuna teh tim gaya ti Payus mung teu kakintunkeun. Simpati gaya. Hapunten Pak Yus. Neng Ati hatur nuhun Ibu host, Pak Yus yang sudah sabar menunggu. Hatur nuhun parantos gabung. Oge partisipan di antos sadayana mangga di room urang nambihan ilmu ti Pak Yus. Mudah-mudahan ilmuna berkah kanggo urang sadayana. Amin. Kanggo salajengna panginten kanggo Pak Yus, mangga materina disanggakeun 30 menit maintanya. 15 menit mohon 15 menit kanggo tanya jawab panginten. Teras 15 menitna kanggo kesimpulan dan lain-lain. Mangga Pak Yus dihaturanan. Mangga. Iya, terima kasih Ibu Dewi yang sudah memberikan lahannya buat saya untuk presentasi di malam hari ini. Malam yang spesial, penuh perjuangan Ibu Dewi dan juga Bu Ati. Iya Pak. Juga rekan-rekan semua sepertinya sedang kesulitan sekarang, kemana ini ruangan kosong yang sana barangkali. Iya. Baik, terima kasih juga buat Ibu Atik yang sudah menyediakan room buat saya untuk paparan yang biasa. Namun akan lebih luar biasa jika Ibu Bapak yang hebat berkreatif dan inisiatif lagi dalam penggunaan Webex kali ini. Baik, juga tidak lupa kepada Ibu instruktur, Ibu Diana dan Ibu Nurhayati yang selalu always standby gitu ya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan memaparkan yang tidak asing lagi dan tidak aneh lagi bagi kita semua, aplikasi untuk video conference. Ya, salah satunya adalah Cisco Webex. Mengulas saja dari beberapa tampilan-tampilan rekan-rekan semua. Itu ada beberapa yang seharusnya disetting dari awal dan sebagainya gitu ya. Baik, saya akan tampilkan presentasi kali ini. Mungkin akan share konten sebentar. Nah, ini judulnya adalah lebih dekat dengan Cisco Webex. Pada kesempatan malam ini, ya kali ini saya tidak akan detail sejauh sekumplit apa yang ada di Cisco Webex, tetapi item-item tertentu saja yang barangkali sangat penting untuk kita lakukan. Untuk pertama kali saya mungkin dasarnya dulu ya lah tentang apa itu Cisco Webex, kemudian fungsi-fungsi yang standar yang biasa kita lakukan. Oke, Cisco Webex adalah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco yang membuat para pengguna sering berkolaborasi melalui gambar, video, dan suara dari manapun secara lebih mudah. Pemanfaatnya tentunya banyak sekali sekarang dengan kondisi pandemik COVID-19 saat ini.
sangat bermanfaat bagi kita, bisa silaturahim satu sama lain dan saling berbagi manfaat untuk kita. Kemudian secara garis besar ada 3 macam mode dari Webex. Yang pertama adalah meeting, yang kedua adalah event, yang ketiga adalah training, yang masing-masing memiliki perbedaan-perbedaannya. Bapak Ibu hebat juga barangkali sudah mengetahui lebih jauh bahwa yang biasa kita lakukan untuk saat ini juga adalah meeting. Apa saja itu di meeting, mode Webex meeting, akunnya gratis, bisa melihat peserta lain, bisa on off masing-masing ya, antara mic dan kamera. Kemudian yang event itu berbayar, kita tidak bisa melihat peserta lain. Kalau kita play atau kita join, kita terlihat sendiri, paling terlihat partisipan dan host, panelis ya, panelis sama host. Kemudian yang training juga berbayar, sama, tidak bisa melihat, cuman dia berseri, bukan berseri ya, berseri. Jadi ada seri 1, seri 2, seri 3 dan seri 4. Tampilannya seperti apa? Ya, saya hanya berbagi saja. Nah, ini adalah tampilan Webex meeting yang kita sering lakukan seperti biasa. Kemudian reportnya juga kita menggunakan presensi dan sebagainya. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan adalah Webex yang event. Awal mula masuk itu ada tampilan seperti ini ya. Kebetulan ini pas di Seroja yang tadi kalau nggak salah ya, atau kemarin. Nah, ini tampilannya mengisi first name nama kita, kemudian last name, kemudian email address yang kita, event password yang sudah ditentukan oleh panitia ya, seperti itu. Sama lah, rata-rata 1 2 3 4 5 supaya tidak sulit. Kemudian tampilannya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada peserta lain yang atau partisipan lain yang terlihat sama kita, hanya panelis saja ya, seperti itu. Kemudian tampilan untuk videonya hampir sama, hanya tampilan di ini aja, di kolom partisipan. Kemudian setelah kita mengikuti atau kita log out atau ending ya, kita leave, di sini ada feedback, mengisi feedback seperti ini ya, mengisi feedback seperti ini. Itu saja. Kemudian seperti apa yang training? Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau yang belum pernah, jangan kaget kok tampilan seperti ini. Biasanya cuma tinggal klik join seperti itu. Sama your name di sini isinya, kemudian email address dan sesi password yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Tampilannya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini kebetulan pas KKGS bisnis daring dan pemasaran hari tadi gitu ya, camp kreatif guru gitu. Setelah tampilan ini kita melakukan live, ini tampilan seperti ini, agak biru, feedbacknya seperti ini. Jadi jangan heran, jangan kaget ibu bapak guru ketika live itu ada isian angket seperti ini atau feedback. Baik, ke arah menu. Nah, sekarang kita kembali setelah kita join atau kita buka meeting, itu ada yang namanya menu di sini. Saya tidak akan lengkap sekali lagi. Cuman hal yang penting di sini adalah kadang-kadang kita tidak mengetahui, asal connect udah aja. Ada beberapa angket yang masuk ke saya. Saya melakukan angket juga bahwa tidak tahu Pak, yang penting sudah jalan, on aja gitu ya. Padahal di sini ada yang penting. Kita ngecek audio di sini, ngecek jalan tidaknya mic sama speaker itu di sini. Nah, yang berikutnya adalah di sini tentang edit. Nah, di sini ada preference. Preference itu ada apa saja. Di sini bisa seperti ini. Bisa disetting bahwa ketika ada partisipan yang masuk, itu bisa diketahui dengan ada notifies bunyi gitu ya. Jadi ada chatting masuk, itu ada notifies bunyi. Bunyinya macam-macam, bisa tit, bisa beep, atau bisa apalah. Banyak, ada pilihannya di sini seperti yang standar bawaannya Windows.
Mungkin bisa dirubah juga kalau kita dimasukkan ke ini, ke Webex-nya. Kemudian di sini ada share konten, ada share multimedia, share my meeting window. Nah, di sini yang sering kita lakukan adalah share konten di sini untuk share video ataupun presentasi. Nah, untuk share multimedia ya ini dilakukan ketika kita mau share multimedia tapi bentuknya menggunakan situs ya. Alamat URL di sini. Nah, di sini ada satu lagi share my meeting window. Jadi seluruh tampilan di sini yang kita itu bisa ditampilkan gitu ya. Tidak hanya yang persentase ini. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada view. Bapak Ibu pernah melakukan polling di Webex atau tidak? Kalau yang tidak nanti kita akan coba contohkan. Jadi bisa lebih interaktif lagi selain kita bisa berbicara audio visual gitu ya. Kita bisa melakukan polling atau pertanyaan kepada audien. Kepada siswa kita bisa mengajukan pertanyaan. Kepada audien kita bisa melakukan kuis ataupun semacam polling gitu ya. Itu akan menjadi titik besar dari penjelasan saya di sini. Saya rasa itu mungkin saya akan praktekkan. Saya pindah dulu sharingnya ke sharing apa tadi ya? Sharing my meeting. Oke, saya stop dulu. Kemudian saya lakukan share my meeting. Share my meeting ini akan terlihat sama Bapak Ibu Guru apa yang ada di klik sama saya di view. Ini di edit seperti yang tadi. Kelihatan Ibu Bapak ya? Nah, di sini ada preference. Di sini ada play selection sound. Ya. Ibu klik seperti yang tadi saya terangkan bahwa di partisipan untuk ketika join meeting partisipan ini ada tandanya, suaranya seperti ini. Nah, teng teng, nah seperti itu. Nggak tahu kedengaran apa tidak? Lilis melihat ayah hadir. Kemudian leave meeting ketika partisipan meninggalkan, dia akan mengeluarkan suara yang berbeda. Saya setting yang berbeda di sini. Ada James, ada chord. Kemudian raise hand. Partisipan yang melakukan angkat tangan atau raise hand itu akan bunyi yang berbeda. Sehingga kita bisa membedakan sebagai host atau moderator ada yang bertanya, ada yang meninggalkan, adapun yang join itu bisa ada notifies berupa bunyi. Kita tinggal apply saja ketika setting. Ini banyak nadanya, kemudian ini juga sama. Ya. Ya, kemudian kalau sudah di setting tinggal apply saja. Apply, oke. Ya. Nah, itu untuk audio. Kemudian yang di sini nih. Ibu ada titik 2 di sini. Sebentar saya klik dulu. Ada titik 2 di sini. Di sini masih kosong, Bu ya. Kelihatan ini, Bu ya? Di sini cuma note saja. Nah, bagaimana cara menampilkan polling? Di sini kita lakukan view, kemudian panel, manage panel. Nah, di sini ada item atau fungsi yang belum diaktifkan. Kita klik yang polling karena kita mau yang polling. Kita add, kemudian muncul di sini, ya. Setelah itu klik OK. Kita coba di sini, klik lagi, baru muncul polling. Nah, setelah itu klik lagi polling, maka akan muncul desktopnya si polling. Bagaimana pertanyaannya kita buat? Kita tes. Ya, kita buat soal. Contoh. Gula lautan. Mohon. Mohon. Engke diieukeun Bu, gampil. Ini pertanyaan nih. Aplikasi gitu. Tenang Bu. Aplikasi Vicon yang sekarang kita gunakan adalah enter, hanya di enter saja, kemudian kita pilih misalnya jawabannya Zoom, enter, ini jadi A ya Bu ya, kemudian Cisco Webex,
enter. Pilihan C-nya misalnya Google Hangout. Kita 3 option saja. Kalau mau ke nomor 2, kita tinggal enter. Ketika ada tertanda biru, enter lagi, itu sudah ke nomor 2. Contoh. Apa Berarti ini? sinyal dia bagus. Iya. Vicon ini bisa soal saja. Nah, soal lagi Bu ya. Ini biar cepat. Ini soal lagi, kemudian pilih jawabannya. Ya, langsung ke soal. Itu cuma itu. Ini ada kesalahan nih. Bagaimana mengeditnya? Lihat ada menu di sini. Jangan lupa kita tengah webnya tadi dia edit. Mohon Ya, ayah Pak. edit. Baru kita mulai lagi mengedit lagi. Enter, kemudian enter, ketik lagi, enter seperti itu. Tag. Oke. Kemudian kalau menghapus bagaimana Pak? Di sini ada tempat sampah. Just, udah kehapus. Seperti itu. Ini juga kita hapus. Jepret. Pak, lamun ngetik cenah engke lama. Lemot. Kita siapkan dari awal-awal pertanyaan, kemudian kita simpan. Nah, ini kebetulan saya ada yang sudah saya bikin. Kita polling bersama. Oke, ini sudah ada soalnya, saya bikin. Ya, nih ada 4 soal. Nih ya. Ini ada 4 soal. Kita coba ya, kita coba Bapak Ibu, saya stop dulu. Ada tampilan apakah pada Ibu dan Bapak? Sekarang saya open polling. Adakah di HP atau laptop masing-masing? Silahkan jawab. Ada Pak. Silahkan jawab. Ayo belum Mbak. Anu leres sadayana kenging kolak. Mangga silakan. Ada 7 partisipan yang masuk. Iya, baru 43% dan sebagainya. Wah, besar rebas, besar Ya. Gaya. Pan simpati gaya, Bu. Gaya pisan. Gaya pisan. Simpati gaya. Oke, baru 1 yang menyelesaikan. Saya buka lagi share konten biar tahu proses yang ada di layar saya bagaimana. Silakan. Ini ada persentase baru 2, baru 3 yang menyelesaikan, 2 yang sedang melakukan, yang belum melakukan 2. Gitu, ya. Kalau kita ingin menutup, ini ada progres, kita tunggu yang 2%. Kalau yang 2 mungkin lagi reroesan mencari sinyal atau bagaimana. Baik, yang 2. Perjuangan. Iya, biarin Bu kita. Dengan sinyal. Oke. Nah, kita coba selesaikan saja Bu ya. Kalau sudah selesai waktunya kan 5 menit nih. Ada timingnya. Ada waktu pelaksanaan 5 menit. Ya, time limit. Nah, time limit 5 menit. Oke, ini baru berjalan 3 menit. Ini kita umpamakan limitnya sudah selesai. Ya. Yang lain mungkin lagi reroesan. Dianggap selesai saja Bu ya. Ini close full yang di bawah. Close full. Oke. Ada time remaining 13, 12, 11, 11 sambil menunggu bager ya Cisco Webex. Tungguan heula cenah cenah itu. Bisi aya nu nuju keneh ngetik cenah gitu. Oke, setelah selesai di sini ada pilihan full result, individual result, correct answer, dan individual grades. Saya akan coba ini kita apply dulu ya nilainya. Kita lihat apply dulu apa yang tampil di ibu-ibu. Itu adalah soal, kemudian option, dan persentase jawaban. Ya. Kemudian kita pindah. Kalau kita klik yang ini, correct answer.
kemudian apply. Apa yang tampil? Jawaban ibu dan jawaban yang benar. Jawaban peserta dan jawaban yang benar di sini. Ya. Kemudian kita tampilkan yang individual grades. Kita apply. Nah, di sini akan tampil soal, option, jawaban peserta, dan juga grade. Berapa persen yang dijawab oleh peserta. Seperti itu. Oke, ini terlalu cepat. Sepertinya harus dicoba. Bisa nanti belakangan karena ini sudah 22.7. Barangkali ada yang raise hand atau apa, saya juga belum tahu. Itu. Dan di sini ada individual result tidak keklik. Kenapa? Pada saat kita membuka pertanyaan, ada option yang harus diklik. Kita coba keluar dulu. Oke, nah, ketika soal sudah ada, di sini saya tadi tidak mengklik record individual respon. Ya, nah, kita coba lagi open pool. Silakan ibu dijawab lagi, mangga. Cuman di sini tidak seperti kuisis. Bisa ada suara kecuali kalau kita menayangkan lagu atau apa, bisa juga sebagai interaktif. Pak, itu sih. Dah, kita close dulu aja Bu ya, seolah dianggap selesai. Kita close. Ada perbedaan nggak? Nih, ada perbedaan. Individual result-nya muncul. Ya, individual result-nya muncul. Apa tampilan ketika ini diklik? Ini itu adalah untuk report saja. Reportnya untuk ditampilkan ke peserta apa? Ini ketika di-apply sama saya, itu langsung resultnya seperti ini. Nah, ini. Ini resultnya. Hasilnya. Nah, jadi statistiknya ada, Bu. Gitu. Statistiknya ada. Yang nggak jawab kelihatan ya? Iya, betul. Nah, saya kira sampai situ dulu, Bu. Barangkali nanti dikembangkan lagi kalau ada pertanyaan biar lebih interaktif lagi, lebih mendalam lagi. Sekian, mangga dilanjut Ibu moderator, Ibu Dewi, mangga. Terima kasih Pak Yus yang sudah memaparkan materinya dengan begitu gamblang. Tapi untuk Nin mah lieur. Silakan, ada yang mau bertanya? Para partisipan atau Ibu instruktur silakan. Silakan Ibu, Bapak, mangga. Yang penasaran sama Pak Yus. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Malam, Neng atur nuhun sudah hadir. Anda sami-sami. Karena terus terang sangat tertarik sekali ya dengan materi Cisco Webex-nya dari Pak Yus. Yang biasa kita gunakan itu kan yang, ya maksudnya saya menggunakan yang biasa saja, yang meeting ya Pak ya. Yang ya baru belajar yang itu. Nah, kemarin itu saya mencoba ikut pelatihan STEM yang tingkat internasional menggunakan Webex juga. Ternyata baru saya tahu yang event itu yang Bapak jelaskan, yang kita hanya bisa melihat finalis ya. Nah itu. Kemudian ada kuisnya juga. Ini tuh gimana kuisnya, asik gitu. Jadi setiap ada materi yang menjelaskan, kemudian kuis. Ada lagi materi yang menjelaskan, kemudian kuis. Oh ternyata barusan dijelaskan juga sama Pak seperti itu bikin kuisnya. Alhamdulillah. Tadinya ini tuh gimana ya bikin kuisnya gitu. Alhamdulillah sekarang bisa. Kemudian yang mau ditanyakan untuk time limitnya dan apa ya tadi satunya lagi itu dari sananya memang 5 menit atau misalkan kita bisa set lagi. Kemudian kan nanti kita juga tadi kata Pak Yus Webex-nya bagus dikasih 10 detik lagi ya toleransinya gitu kan ketika kita sudah
mengclosekan ya, Ya. sudah menutup, itu masih dikasih sekian detik lagi, yaitu yang ditanyakan yang pertama time limitnya apakah bisa kita set supaya tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, seperti tadi misalkan kan ini kalau pematerinya satu orang kan Pak Yus, nanti kemudian kuisnya ada 4 gitu yang tadi ditunjukkan. Nah, bisa tidak misalkan setelah ini kuis itu, kemudian bagaimana untuk misalkan ada pemateri kedua mau kuis lagi, apakah diulang-ulang seperti tadi prosesnya atau bagaimana? Ya, terima kasih, itu saja Pak Yus. Assalamualaikum. Langsung saja Pak Yus. Siap. Penggantian presenter ya. Baik, ada pertanyaan bagus. Terima kasih Ibu Santi ya. Ya. Ibu Santi, terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah time limit. Itu ada Bu, bisa disetting. Kita bisa disetting berapa lama yang kita mau. Dan itu sangat mudah settingnya juga. Ada di layar yang tadi di sebelah kanan. Kemudian untuk apa tadi ya? Ada jatah tadi seperti saya bilang bagger itu karena ada proses yang masih proses Bu. Jadi ada yang masih progres gitu. Ada kelihatan progres kan tadi. Saya paksa keluar gitu. Saya paksa tutup. Jadi memberi kesempatan. Kalau yang sudah biasanya kalau sudah selesai misalnya 5 menit, progresnya tidak ada, semua sudah melaksanakan, udah itu langsung close saja. Seperti itu. Jadi bisa dadakan, membuat soalnya bisa dadakan, bisa juga kita siapkan dulu upload gitu ya, upload dan download seperti biasa. Kemudian yang menggantikan presenter yang berganti itu soalnya kan bisa diupload ya Bu ya. Kalau yang dimaksud itu soalnya bisa berbeda-beda. Ya, soalnya bisa berbeda-beda. Nanti tinggal kalau yang event itu tinggal di share saja Bu, ininya apa si bolanya itu di share ya, di setting siapa saja yang bisa membuat quiz. Dan biasanya yang membuat quiz itu adalah presenter ya gitu. Tapi host juga bisa membuat. Kalau yang di meeting itu bisa dua-duanya gitu. Yang jelas di settingan apa terkadang lupa tidak muncul yang seperti tadi di web ya, yang ada HTM, berbentuk HTM. Bentar saya coba di share lagi. Nah ini, nah seperti ini. Ini adalah sengaja formatnya adalah Webex HTM. Ya, ini bisa kita convert, bisa ke PDF dan sebagainya. Untuk analisa juga seperti ini bisa, ke Excel juga bisa seperti itu. Yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita mengerjakan. Nah ini nih, misalnya ya tadi pertanyaannya berganti presenter. Ini kita bisa new full ya Bu ya, new. Nah di sini ada instruksi untuk menyimpan. Ya, menyimpan full question, mau disimpan atau tidak, saya pilih tidak sekarang. Kemudian ada yang hasilnya juga bisa disimpan ini ya. Jadi ketika berganti, pertanyaan berganti, kita bisa menyimpan hasilnya juga ya. Kita no saja, nah, itu bisa disimpan. Ini kosong lagi. Nah yang tadi muncul individual result itu harus klik ini. Kalau tidak diklik ini, itu tidak akan muncul individual resultnya. Seperti itu. Dan ini tadi saya ada yang lupa nih. Jawaban yang betulnya di mana ngeditnya ya? Oke, kita buka lagi biar cepet ya. Oke, di sini. Nah ini. Kita mau merubah jawaban yang C misalnya, yang betul yang C. Kita tinggal pilih option yang mana yang benar. Kita pilih ini, mark as correct. Nih, pindah. Gitu. Akan berpindah jawaban yang benar di sini. Gitu. Kembalikan lagi. Kemudian kita mau memilih jawaban mau ditambah, mau sampai D. Ini aja tinggal diklik ini, ya. Training, meeting, shopping, mungkin ini. Ya. Ini tambahan untuk optionnya. Kalau tambahan untuk apa question ini, ya. Gitu. Bisa.
Dan tipe-tipe questionnya juga ada macam-macam nih Bu. Ada multiple choice, single, dan multiple answer, dan short answer. Ini bisa. Gitu. Ini harus uji coba sama sendiri. Satu pakai laptop, satu pakai HP biar kelihatan reportnya seperti apa. Itu mudah Bu bagi kalau sendiri dengan catatan full kuota muncung gitu tah kuotana, insya Allah Bu ngoprek Cisco bakal ini. Gitu kiranya Bu Santi yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih banyak Pak Yus. Turnuhun jawabannya. Dan mungkin nanti saya minta sharing PowerPoint-nya juga, dan nanti mohon diajari setelah ini apabila nanti ada kesulitan. Siap, mangga siapapun kalau memang yuk kita belajar bersama, eksperimen bersama, kita buka room meeting kapanpun, asal abdi ulah nuju ngagebah hayam gitu baik. Siap Bu, abdi siap. On the road pokoknya. Oke, mangga, terima kasih. Maka silakan yang lain. Cek, halo Bu. Bu Dewi. Ya, silakan. Pak Yus. Iya Pak Mus. Silakan. Alhamdulillah Pak Mus. Aduh punten ya. Punten ya abdi terlambat lebetna itu. Enten ti awal te nyimak mohon Bu. Ya, mohon ya menarik nya Pak Yus teh ngulik Webex ya. Janten nu sakatarang abdi kan anu tos diajarkeun Webex meeting Pak Yus. Ya. Nah, aduh punten ya abdi kinten-kinten ieu anu disampaikan ku Pak Yus, Webex nu ayeuna disampaikan teh kumaha Pak Yus ieu naon teh cobi perbentana sareng anu atus diajarkeun Webex meeting kan nanti tadi ninggal teh aya kuis na oge wah ieu menarik oge ku jeung nu sakatarang abdi kan anu biasanya anu nanti hanya tidak sampaikan bagaimana membuat apa tadi semacam kuesioner begitu Pak Yus. Yeah. Nah ini model Webex meeting atau Webex event atau Webex naon deui itu Pak Yus. Kita sebenarnya gitu Pak Yus mangga. Mangga langsung ya punya. Mohon mangga Pak. Iya begini Pak Mus, ini sebetulnya di mode Webex manapun ada kuesioner gitu ya. Karena memang fasilitasnya yang bikin menarik dan memang pelengkap itu adalah yang bisa kuesioner itu. Gitu. Banyak fasilitas yang lainnya seperti pengetesan audio yang kadang-kadang bunyi teh wang 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 nah, gitu ta ya. Kadang-kadang bereho. Nah, itu ada saya tampilkan boleh sih Pak ya. Tadi nanti mau cara cerdas Webex ini Vicon gitu cuman judulnya bisa heboh ting sekedar gaya tak gitunya hilap Bu. Nah Ibu di sini ada Pak Mus atau Bapak Ibu sekalian ketika kita mengaktifkan Webex itu yang harus diperhatikan adalah settingan audio di speaker di sini nih. Ya biasanya main klik cuman volume ini aja ya. Nah, sebetulnya ada pilihan lain Pak di sini. Klik salah bentar. Mut kena kolak kita candi imam. Klik kanan. Klik kanan ya Bu ya. Klik kanan, di sini ada muncul menu. Kita pilih yang recording. Ya. Nah, di sini ada settingan mic yang kita pakai adalah yang checklist. Nah, kita klik 2 kali atau klik properties atau klik 2 kali. Di sini ada muncul menu ini. Ya. Ada level. Nah, ini nih. Ini level utama. Kalau untuk teka tinggal Pak Yus. Oh, teka tinggal. Tampilan mohon share screen-nya teu muncul. Eta mah berarti kadas konten. Oke, katinggal ya? Ayusna katinggal ya. Oh. Ya. Share konten mau. Ya. Nah, untuk
ulang ya, terame. Kena hiburan, kena batur gerowokan naonan jadi. Ini Bu ya. Ini klik kanan, kemudian muncul ini, kita klik lagi 2 kali atau klik kanan, properties. Kemudian kita level, klik. Nah, di sini ada volume utama. Ya. Ini volumenya kecil, besar ya. Nah, kemudian yang Microsoft Boost, ini kalau kita perbesar, ini suara tetangga yang sedang berkelahi atau naon ucing nuju ngajuru tiasa kadangu karena sensitif ya. Ini sensitivitas gitu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang apalagi kita tidak pakai headset. Makanya ada anjuran lebih baik pakai headset. Kenapa? Bisa mengurangi feedback atau memunculkan gema. Kenapa muncul feedback seperti itu? Tidak semua komputer sama. Mungkin anu abdi nu rada lemot karena sampling rate, disebutnya sampling rate daripada audio itu ada delay. Makanya delay. Satu, tuh. Nah, seperti itu. Kenapa ada feedback? Karena dari speaker keluar masuk lagi ke mic. Itu feedback. Makanya diperkecil. Nah, rata-rata nih, ini yang keklik. Tadi level udah ya. Ini sensitivitas, ini volume biasa. Oke, kita klik yang listen. Ada pembicara yang dia nyaman ketika berbicara terdengar suaranya sendiri oleh telinganya. Kalau di Webex ini sangat luar biasa. Kalau saya ngebahas dikasih sebagai presenter lagi, saya akan bahas bagaimana suara mempengaruhi otak, alfa, beta, theta, dan gamanya. Nanti di lain waktu ya. Ya, bagaimana misalnya menghipnotis orang, anak supaya baik itu seperti itu. Bukan menghipnotis si Ganu Batur Bu, tapi melalui media audio gitu ya. Dan kemudian di sini yang tadi saya bicarakan, ada orang yang memang sangat senang dan nyaman mendengarkan suara sendiri. Ada juga yang nyaman suara saya tidak terdengar. Kenapa? Ketika mendengar suara sendiri, sok nu ibunya penganemik lamun wawancara atau pidato, ina suanten urang butut kan gitu nyabunya. Ya, pasti itu teh. Nah, di sini Bu, kita pengen mendengar suara sendiri. Klik, kemudian apply. Nah, suara saya bergema. Ya. Ada nggak? Oke. Itu ada feedback. Memang bagusnya. Halo. Tapi ketika dimu dari Bu Maya nih Pak nih. Papunten abdi ge telat cenah. Manawi pami di Webex ada rekamna. Insya Allah di Bu Maya dari mun bete duka kunaon ka pausnya. Engke abdi ngarekamnya lah. Upami anu mengenai polling sama yang ini mungkin nanti saya bikin udah sedikit nanti dikembangkan lagi barangkali kalau manfaat mah yang mangga ku abdi diselesaikan bikin video rekaman khusus untuk aplikasi yang sederhana saja ya Bu ya. Untuk yang detailnya saya belum ya. Gitu. Mangga insyaallah rekaman anu aya anu manfaat panginten langsung aja ke tutorial barangkali nanti saya siapkan. Ya, seperti gitu. Jadi bisa dilihat setiap waktu kapan bisa gitu. Gitu saja. Barusan juga saya mencoba ngerekam, ini ternyata sudah full dari kemarin karena juru rekam. Gitu. Juru rekam terus belum sempat di backup jadi penuh gitu ya. Gitu. Jadi jurek sih. Aduh ibu aya di landian jurek. Oke mau penak Bapak jurek. Di abdi aya Pak Yus. Siap betul. Mungkin ini sudah jam 9 ya. Betul. Ibu instruktur bagaimana? Sudah cukup? Bu Diana, Bu Nur? Ya Bu Dewi, sudah cukup. Pak Yus, terima kasih nih materinya. Iya. Ditunggu rekamannya atau tutorialnya ya, Pak Yus. Mangga Ibu. Ya, hatur nuhun Bu Dewi, luar biasa materinya. Sami-sami. Pak Yus, mungkin ini sudah jam 9 ya. Terus materinya tadi sudah dikupas begitu jentre. Tapi dan ini mah hese geningan. Mudah-mudahan untuk yang lain
ini menjadi bertambah ilmunya, bermanfaat. Kalau untuk disimpulkan, bilih lepatnya, tadi tosak itu jentrena ku Payus diulas, mudah-mudahan kita tiasa praktek di bumina sewang-sewangan gitunya. Kapartisipan anut parantos hadir, atur nuhun pisan parantos nyempetkeun, mudah-mudahan waktosna digentosan ku Allahnya. Amin. Wilujeng saum mugia sing dipaparing kesehatan lancar sasasih berkahnya sasih saumna. Mohon hatur nuhun Pak Yus, selesai pisannya kan ini diajar. Siap. Keren orang Sumedang teh geuning hebatnya. Iya, Sumedang tandang, Bu. Tah gitu. Nin we meureun tara kukurelingan jadi teu terang aya nu hebat. Bagian ngaliwat. Aya nu gaya keren lah hebat iya, ya. warna mah simpati gaya warna. Neng Atik mangga Paranto cekap. Iya baik, Bu Dewi, terima kasih. Pak Yus juga terima kasih. Sangat-sangat apa ya, materinya sangat-sangat Hebat. alhamdulillah gitu. Ya hebat, hebat lah gaya. Alhamdulillah. Bisa bermanfaat juga, menambah wawasan kami sebagai yang awam di IT ya Pak Yus ya. Mudah-mudahan ada room selanjutnya untuk kita yang lelet ya Bu Dewi ya. Sama-sama. Iya betul. Ya baik, terima kasih kepada Kasih cantik. ibu instruktur kita yang setia menemani walau malam-malam, Ibu Nur Hayati, Ibu Diana, hatur nuhun oge ka semua partisipan anu tos hadir di room ieu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun neng sadayana. Bu nuhun Ya. Ibu. Dadah. Alhamdulillah Ibu atas parantos rengse